Bab 1442, Yinia. Saudarai. Rizal Ye menatap Sander Ye dan menyeringai, "Saudara Sander Ye, aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Setelah mengikuti pemilik Penatao, dia mengikuti pemilik Penatao untuk berlatih keras di mana-mana. Tujuannya adalah untuk bertarung hebat dengan Sander Ye suatu hari nanti. Bukan berarti harus ada yang menang atau kalah, dia hanya ingin bertarung dengan baik. Tentu saja, jauh di dalam hatinya, dia masih ingin membuktikan kepada dunia bahwa keluarga Ye tidak hanya memiliki Sander Ye, tetapi juga Rizal Ye, dan bahwa Rizal Ye juga tidak buruk. Selama bertahun-tahun, ia telah berlatih dengan pemilik Penatao, dan ia tidak pernah berani mengendur. La telah pergi ke tempat-tempat yang paling berbahaya, mengalami situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya, dan melayang di ambang kematian berulang kali. Tapi tetap tidak bisa mengalahkannya. Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku hanya lebih beruntung darimu. Kalau bukan karena dukungan orang tuaku, aku tidak akan bisa dibandingkan dengan kamu." Rizal Ye menggelengkan kepalanya. "Saat kita berdua berada di keluarga Ye, aku tidak memiliki petualangan dan kamu tidak mendapatkan kembali identitasmu, aku juga tidak bisa mengalahkanmu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku berada di bawah banyak tekanan pada awalnya, dan itu juga karenamu. Jadi, aku tidak berani mengendurkan latihanku. Kamu mungkin tidak tahu bahwa aku sering diam-diam bangun di tengah malam untuk berlatih. Karena aku takut dilampaui olehmu. Aku berpikir sangat sederhana saat itu. Aku selalu menjadi calon pewaris. Jika suatu hari kamu melampauiku dan aku bukan lagi pewaris, aku akan merasa sangat canggung." Rizal Ye tersenyum pahit, "Jadi kamu berlatih larut malam setiap hari?" Sander Ye mengangguk, dan ketika dia teringat masa-masa ketika dia masih di keluarga Ye, dia tiba-tiba tertawa. Selama itu, dia benar-benar bahagia tinggal di keluarga Ye. Terutama ketika masih kecil aku berkelahi dengan Rizal Ye dan orang lain serta generasi muda keluarga Li dan keluarga bangsawan lainnya. Meskipun dia hanya anak angkat keluarga Ye, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang memperlakukannya sebagai anak angkat saat itu. Apa impian Sander Ye saat itu? Sebelum berusia 10 tahun, dia ingin membunuh keluarga Li, keluarga Zhao, dan keluarga Wang saat dewasa. Ketika dia masih kecil, dia ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Tetapi, seberapa kuatkah dia? Dia berfantasi tentang hal itu. Dia ingin menjadi yang pertama di antara generasi muda di negara N. "Mengapa kamu mempunyai ide ini?" Pikirannya saat itu sangat sederhana. La berkhayal tentang bertemu orang tuanya suatu hari nanti. Jika orang tuanya bisa melihat betapa hebatnya ia, apakah mereka akan menyesal meninggalkannya di keluarga Ye? Dia bahkan berpikir tentang cara pamer dan menamparkan wajah seseorang, serta cara melampiaskan amarahnya. "Ingin mengenali aku? Pergilah dan wujudkan impianmu." Setiap kali dia memikirkan ekspresi penyesalan orang tuanya, dia akan merasa sangat bahagia. Tetapi dia tidak menyangka perkembangannya akan jauh berbeda dari apa yang dibayangkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, hari-hari itu sungguh membahagiakan. Pada saat ini, Rizal Ye perlahan berdiri, dia berbalik dan menatap sang pemilik Penatao, dia membungkuk dalam-dalam, "Guru, aku, Rizal Ye, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam melatihku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh saudaraku Sander Ye." Sang pemilik Penatao tidak marah, La tersenyum dan berkata, "Ini masalah antara aku dan dia. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku melatihmu dan tidak pernah berpikir untuk menggunakanmu untuk menghadapinya."
Gurumu bahkan tidak akan repot-repot melakukan rencana berdarah seperti itu. Rizal Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi sang pemilik pena Tao berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah dan jalani hidupmu. Saat dia berkata demikian, dia menatap Sander Ye, bagaimana menurutmu? Sander Ye mengangguk dan menatap Rizal Ye, ayo pergi. Ini masalah antara aku dan dia. Rizal Ye menggelengkan kepalanya. Sander Ye menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan Rizal Ye pun terteleportasi. Dia menatap Sander Ye, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Sander Ye mengangguk, aku tahu. Sambil berkata demikian, dia memandang pemilik pena Tao dan berkata, meskipun kamu orang jahat, kamu masih punya rasa proporsional. Haha. Pemilik pena Tao tertawa terbahak-bahak. Sander Ye memandang Honi Sang, dan ketika dia melihat Sander Ye datang, alis Honi Sang langsung mengernyit. Sander Ye berkata, aku selalu ingin melihat apakah aku bisa membunuh penguasa wilayah, aku ingin mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, pedang King Xuan tiba-tiba melayang ke tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang melesat ke langit dan langsung menuju Honi Sang. Pedang ini membawa kekuatan iman yang luar biasa. Pedang ini menembus udara dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di langit, tatapan ganas melintas di mata Honi Sang, dan dia meninju ke depan dengan ganas. Dengan pukulan ini, aura Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Tetapi, begitu aura Dao Agungnya menyentuh pedang Sander Ye, aura itu langsung menghilang. Bang! Honi Sang begitu terkejut hingga dia mundur dengan keras, dan hanya dalam sekejap dia telah mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cahaya pedang datang tanpa suara di depannya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia tidak peduli dengan gejolak di tubuhnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan memadatkan jalan itu lagi. Tetapi, saat dia meninju, pedang itu langsung hancur begitu menyentuh Sander Ye, dan seluruh orang itu terpental lagi. Ketika dia berhenti, tubuhnya hancur total dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Semua orang terkejut. Kapan kekuatan Sander Ye menjadi begitu mengerikan? Sekarang setelah dia menggunakan kekuatan iman, penguasa wilayah biasa tidak lagi cukup baginya. Sander Ye tidak terus menghunus pedangnya. Dia menatap Honi Sang dengan tenang, apa ini wujud aslimu? Honi Sang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye tertawa, itu tidak penting lagi. Setelah itu, dia perlahan mengamati sekelilingnya, dan akhirnya, matanya tertuju pada Gu Jinasui. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Tanpamu, kekuatan imanku tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Gu Jinasui menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tiba-tiba tertawa dan berkata, jika aku tidak salah, para pendiri 3 peradaban besar seharusnya juga ada di sini hari ini, bukan? Pendiri peradaban. Begitu dia selesai berbicara, ruang di langit yang jauh tiba-tiba mulai bergetar, dan sesaat kemudian, 2 pria perlahan berjalan keluar. Pria di paling kiri mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang terurai di bahunya, dan ekspresi liar di antara alisnya. Orang ini tidak lain adalah Gu Tiosui, leluhur peradaban Sui Ming. Di sebelah kanan, pria paruh baya itu mengenakan misya emas gelap, dengan rambut putih terurai di belakangnya, tampak sangat mendominasi. Orang ini tidak lain adalah penguasa abadi, pendiri peradaban abadi. Leluhur 2 peradaban besar muncul. Keduanya menatap Sander Ye dengan mata tenang. Gu Tiosui menatap Sander Ye, jika kamu ingin bertarung sendirian, aku bisa menemanimu. Begitu dia selesai berbicara, auranya menyebar langsung antara langit dan bumi.
Tekanan aura ini jauh melampaui tekanan dari alam penguasa wilayah. Jauh melampauinya. Aura tatanan dan jiwa pedang yang baru saja dipancarkan Sander Ye langsung ditekan pada saat ini. Inilah ranah leluhur peradaban yang legendaris. Ekonomi tertinggi di alam semesta yang dapat diamati saat ini. Saat aura Gutio Sui muncul, semua orang di lapangan merasakan seolah-olah jantung mereka ditekan oleh gunung dan mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Pendiri peradaban. Mengerikan sekali. Kamu ingin bertarung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari langit, aku akan menemanimu. Semua orang menoleh dan melihat. Di ujung langit, seorang wanita mengenakan jubah berlumuran darah perlahan mendekat. Fa Safan. Dan saat dia muncul, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan jalan jahat yang mengerikan di lapangan, dan hanya dalam sekejap mata, kekuatan itu mampu menahan aura yang disemburkan Gutio Sui. Dua aura saling berhadapan dari jauh di langit. Melihat Fa Safan, semua orang di lapangan terkejut. Pengurus utama. Fa Safan perlahan berjalan di depan Gutio Sui dan Dewa Abadi. Matanya seperti lautan darah. Kalian bisa maju bersama. Ayo maju bersama. Semua orang di lapangan terkejut. Begitu sombong. Gutio Sui tertawa, itu yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, semua yang ada di sekitar mereka menjadi ilusi. Fa Safan menoleh dan melirik Sander Ye, kemudian tubuhnya juga menjadi ilusi. Pada saat ini, mereka telah memasuki area pertempuran khusus. Sander Ye melirik Fa Safan yang sudah seperti ilusi, lalu dia berbalik dan berjalan ke sisi Gujina Sui, sambil tersenyum dan berkata, sepertinya situasi keseluruhan sudah diputuskan. Gujina Sui mengangguk. Sander Ye tiba-tiba meraih tangannya dan berjalan menuju aula Dewa Penguasa bersama di kejauhan. Gujina Sui tidak melawan dan membiarkan dia memegang tangannya. Di langit, Honisang menatap Sander Ye dan Gujina Sui dengan niat membunuh di matanya. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh pemilik pena Tao. Di kejauhan, Sander Ye berjalan perlahan bersama Gujina Sui. Sander Ye menatap ke ujung pandangannya, dan di sana ia melihat jalan yang berkilauan. Di kedua sisi ujung jalan, ada dua patung, satu laki-laki dan satu perempuan. Sedikit di belakang mereka berdua, ada sebuah kursi. Sander Ye menatap kursi itu dan berkata sambil tersenyum, apakah itu tahta suci? Gujina Sui mengangguk, seharusnya begitu. Sander Ye berkata, penguasa bersama alam semesta. Jika kamu mendapatkan kursi itu, kamu bisa menjadi penguasa bersama alam semesta. Gujina Sui berkata, kursi itu memiliki warisan dari seluruh peradaban leluhur. Memperolehnya sama dengan memperoleh warisan dari seluruh peradaban leluhur. Dan di alam semesta yang diamati saat ini, memperoleh warisan dari peradaban leluhur sama dengan menjadi tak terkalahkan. Sander Ye mengangguk, jadi begitu. Gujina Sui menambahkan, tentu saja, ada di bawah kursi ini yang bukan milik alam semesta ini. Sander Ye menatap Gujina Sui, tetapi Gujina Sui tidak mengatakan apapun, dan dia tidak bertanya. Keduanya berjalan cepat dan segera melangkah ke jalan waktu. Sander Ye melihat ke bawah dan melihat banyak cahaya dan bayangan mengambang di jalan waktu, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Gujina Sui menatap jalan waktu tanpa berkata apa-apa. Sander Ye tidak lagi melihat ke arah jalan waktu di bawah kakinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tahta suci penguasa bersama yang semakin dekat. Kursi itu tampak tidak berbeda dari kursi biasa, sangat biasa. Di belakang kursi itu, ada dua pedang. Sander Ye berkata, Nona Sui, apakah kamu tahu mengapa peradaban leluhur menghilang sejak awal?
Gujina Sui mengangguk, aku tahu sedikit. Sander Ye menoleh untuk menatapnya, dan Gujina Sui berkata, mereka punya sebuah gulungan, dan gulungan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki. Sander Ye mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan di depan tahta suci penguasa bersama. Sander Ye berhenti, perlahan berbalik dan menatap Gujina Sui, tersenyum dan berkata, aku hanya bisa mengantarmu entarmu ke sini. Mendengar perkataan Sander Ye, tangan Gujina Sui yang dipegangnya sedikit gemetar. Dia menatap langsung ke arah Sander Ye, dan Sander Ye tersenyum tipis. Dia tahu Sander Ye tahu. Dia bertanya, kapan kamu tahu? Sander Ye berkata dengan lembut, mungkin saat pertama kali kita bertemu, mungkin saat kita mulai akrab nantinya. Toh tidak masalah. Dia tidak pernah memilihnya. Dia telah berada di pihak pemilik Penatau sejak awal. Bersambung.